Shalom, kita kembali untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita akan menyambung pembahasan di kitab Yunus. Di waktu yang lalu, kita telah membahas tentang kitab Yunus bagian yang pertama. Pada hari ini, kita akan mempelajari di bagian yang kedua. Ayat renungan yang mau saya bagikan kepada saudara-saudara pada hari ini adalah di dalam Yunus pasal 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesuh di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ayat ini setelah Yunus bertobat, inilah bagian daripada doa Yunus. Yunus ketika berada dalam kapal pelayaran ke Tarsis, tiba-tiba ombak datang melanda, malapetaka datang menggoncang kapal itu, sehingga semua orang di kapal itu ketakutan. Awak kapal, nakoda kapal ketakutan. Mereka saling berdoa, mendoakan Tuhan mereka, dengan harapan mereka lepas daripada malapetaka itu. Tetapi semakin keras mereka berdoa berseru kepada Tuhan mereka, maka angin itu, ombak itu, malapetaka itu semakin keras. Dan yang anehnya adalah, yang bikin panasnya adalah Yunus malah tertidur. Nakoda kapal bangunkan Yunus, menyuruh Yunus berdoa. Dan akhirnya Yunus dibuang undi. Dia diundi. Karena tidak surut-surut malapetaka. Ombak tidak surut-surut. Akhirnya mereka membuang undi dan Yunus kena undi. Dan Yunus harus menceritakan pengalaman ataupun perjalanan hidupnya. Dan Yunus katakan, "Aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan." Orang-orang di sekeliling di tempat itu, di kapal itu, mulai ketakutan apa yang sudah engkau lakukan kepada Tuhanmu. Lalu Yunus katakan, "Aku melarikan diri dari Tuhan. Lemparkanlah aku ke laut." Yunus menyuruh mereka untuk melemparkan dirinya ke laut. Dan yang terjadi adalah ikan besar datang menelan Yunus. Ikan besar ini adalah ikan yang telah menyelamatkan Yunus. Bukan untuk membinasakan Yunus, tetapi untuk menyelamatkan Yunus. Tuhan telah mengirim ikan besar ini menelan Yunus. Dan di dalam perut ikan ini dikatakan 3 hari. Yunus mulai berdoa. Dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Nah, mari kita perhatikan bersama. Ketika badai datang yang pertama di atas kapal, Yunus tidak berdoa kepada Tuhan. Ketika badai datang, Yunus lupa Tuhan. Dia malah lupa berdoa. Yang menyuruh Yunus berdoa, orang-orang yang tidak sebangsa, yang bukan sebangsa dengan Yunus. Dan ketika Yunus ditelan ikan, dan ikan yang menelan Yunus itu, Yunus menganggap itu sebagai musibah juga, malapetaka yang kedua. Dan malapetaka yang kedua, barulah Yunus berseru, berdoa kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Yunus bertobat dan Yunus sadar. Kalau kita perhatikan di dalam Yunus pasal 1 ayat 9. Yunus pasal 2 ayat 9. Ini adalah doa ucapan syukurnya Yunus. Dia katakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Yunus langsung bernazar kepada Tuhan.
ketika Yunus berada di perut ikan. Yunus benar-benar menyesal. Yunus benar-benar ketakutan. Yunus mau serahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dan dia bernazar kepada Tuhan. Dan dia katakan, nazarku akan kubayar. Kalau kita berbicara tentang nazar, kalau seseorang bernazar kepada Tuhan, nazar itu harus dipenuhi. Ada kutuk seandainya seseorang bernazar kepada Tuhan tetapi tidak memenuhinya. Ada kutuk yang akan terjadi. Dan Yunus, dia bernazar kepada Tuhan, I will go, untuk panggilan kedua kali. Panggilan pertama, Yunus menolak. Tetapi panggilan kedua, Yunus katakan, I will go. Nah, apa yang dapat kita pelajari daripada cerita Yunus? Yang pertama, terkadang manusia langsung bertobat ketika dosanya, kesalahannya terbongkar. Ketika kesalahan kita sudah ketahuan oleh orang, baru kita mau bertobat. Kalau bertobat, ya. Kedua, Yunus langsung bertobat ketika malapetaka datang melanda dia. Dan Yunus menyesali akan kesalahannya. Dia sesali karena dia menolak panggilan Tuhan. Dan akhirnya Yunus katakan kepada Tuhan, Tuhan, I will go. Saya akan pergi ke Niniwe. Mengotbahkan pekabaran pertobatan. Pekabaran pertobatan di Niniwe tidak panjang. Hanya 7 kata. Ya, hanya 7 kata. Di dalam Yunus pasal 3 ayat 4 dikatakan 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ada 7 kata. Hanya itu khotbah yang disampaikan oleh Yunus kepada bangsa Niniwe. Poin yang seterusnya adalah Yunus berdoa memohon kelepasan dan Tuhan menyelamatkan nyawanya. Tuhan sudah pilih Yunus untuk membawa pekabaran ini. Tuhan menyelamatkan Yunus. Poin pentingnya adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan yang putus asa sekalipun, jangan kita lupa untuk berdoa. Jangan kita lupa untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Cerita Yunus memberikan kita pengharapan bahwa meskipun seseorang di dalam keadaan situasi yang paling buruk, ketika berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Itu adalah pengharapan untuk saudara dan saya. Bila mana ada di antara saudara-saudara pada saat ini yang merasakan keadaan yang sangat buruk saat ini, keadaan yang sangat di bawah, ya, dan kita tidak tahu lagi siapa kita harus bersandar. Ingat cerita Yunus, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan menolong saudara-saudara. Kesimpulan pelajaran renungan kita hari ini. Yang pertama, ingatlah bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Harus diingat, Tuhanlah yang menolong kita. Bukan harta, bukan kekuasaan, bukan kemampuan kita yang dapat menyelamatkan kita. Terkadang manusia beranggapan bahwa yang telah menyelamatkan saya adalah harta saya. Karena saya banyak uang, inilah yang dapat menyelamatkan saya. Kemampuan saya. Kesimpulan kedua, ingatlah bagaimana Tuhan telah menyelamatkan hidupmu di masa yang lalu. Kalau Tuhan sudah pernah menyelamatkan engkau, mengeluarkan engkau daripada beban masalahmu di masa yang lalu, pada saat ini, tuntut janji Tuhan. Ingatlah itu semua. Dan kesimpulan yang ketiga adalah, Tuhan tidak pernah terpaksa untuk menolong manusia. Tuhan menolong manusia karena Dia mengasihi Anda dan saya. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di sorga,
bantu kami Tuhan untuk menyesali akan dosa kami. Bantu kami Tuhan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Bila mana ada di antara saudara-saudara pada ketika ini hidup ataupun di dalam keadaan yang paling bawah, bantu mereka Tuhan, angkat kehidupan mereka supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar berharap dan diselamatkan oleh Tuhan. Selamatkan hidup kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.